Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Pada hari ini saya Mayang sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai nilai-nilai universal. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan menyampaikan materi. Yang pertama, Ajeng Nadina Anastasia Raharjo. Yang kedua, Sonia Ventisia Emma Kosa. Yang ketiga, Siti Wulandari Ningsih. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi dari kelompok penyaji, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya berikan waktu kepada kelompok penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kepada kelompok penyaji, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal adalah dasar yang baik untuk menjalankan bisnis dan juga menerapkan nilai-nilai ini akan sama dengan perencanaan lain yang Anda akan lakukan. Nilai universal berfungsi untuk mempromosikan kondisi yang diperlukan bagi individu untuk bertahan hidup, menikmati hidup, dan bergaul dengan orang lain. Dan yang kedua, sifat etis dan kode etik. Masalah dan ide yang akan membantu Anda menumbuhkan atmosfer etis di tempat kerja Anda, menunjukkan peluang untuk menunjukkan bahwa Anda memperhatikan rencana dengan serius dan mengharapkan orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi, sifat etis juga harus diimbangi dengan kode etik, yaitu untuk menggambarkan filosofi moral bisnis dan memberikan pedoman untuk melaksanakannya. Menulis kode dan membagikan salinan kepada setiap karyawan adalah langkah bijak karena beberapa alasan. Yang pertama, menulis kode etik memaksa Anda untuk mengklarifikasi nilai dan prinsip Anda sendiri. Dengan sifat etis dan kode etik perlu diperhatikan bahwa orang dapat memiliki nilai yang sama tetapi bertindak secara berbeda. Empati berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menunjukkan empati ketika seorang teman atau rekan kerja memiliki masalah atau kekhawatiran. Ketika Anda bekerja dengan publik, Anda mungkin akan menunjukkan empati di masa lalu kepada seseorang yang bertemu dengan orang-orang yang memiliki masalah pribadi dan emosional yang mungkin menyulitkan untuk melakukan bisnis dengan mereka. Tanggap yang empati dan responsif meningkatkan kemungkinan Anda akan dapat bekerja sama secara efektif. Jadi, empati itu kita harus melihat manusianya. Apakah manusianya itu berakhlak baik atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita itu berempatinya hanya percuma. Kalau misalnya baik, empatinya itu akan bertimbal balik dan efektif. Lalu selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan ramah lingkungan sangat efektif dan aman di era sekarang. Usaha wirausaha harus memperhatikan dalam 4 hal berikut. Yang pertama, desain berkelanjutan. Secara tradisional, produk dibuat dan dirasa tanpa banyak pemikiran untuk dampak jangka panjang pada orang atau orang yang menderita. Sebaliknya, desain yang berkelanjutan memenuhi kebutuhan saat ini sambil menjaga sumber daya untuk generasi mendatang. Yang kedua, energi alternatif. Penyerapan bekerja untuk membuat alternatif untuk minyak dan batu bara seperti tenaga surya, angin, dan hidrogen lebih efisien. Mereka sedang menguji bentuk-bentuk biofuel baru yang diekstrak dari jagung, tebu, dan bahkan minyak sayur yang tersisa dari makanan yang digoreng. Investor sangat bersemangat tentang potensi teknologi bersih ini dan telah merogoh ratusan juta dolar dalam pengembangan mereka. Jadi, energi alternatif itu sangat diperlukan di masa mendatang dan desain berkelanjutan juga dibutuhkan pada masa mendatang. Selanjutnya, Sonia. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu organik. Kekhawatiran tentang kesehatan pribadi serta lingkungan telah meningkatkan minat terhadap produk organik yang dibuat dari tanaman dan hewan yang dibesarkan tanpa bahan kimia buatan. Produsen dan toko makanan alami yang dimiliki secara mandiri menghasilkan persentase besar dari penjualan itu. Barang-barang perawatan pribadi organik juga mulai populer. Lalu perdagangan.
Yang adil adalah menjalankan bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagian besar produsen yang diikutsertakan dalam perdagangan yang adil adalah petani kecil dan perajin terampil dalam mengembangkan. Lalu selanjutnya, 5 cara bisnis yang efektif, yaitu di sini berpikir kritis, bekerja sama, teknologi hijau, entrepreneur dan teknologi, serta ilmu. Yang dimaksud di sini adalah berpikir kritis adalah kita harus langsung sigap bagaimana uh, usaha kita lancar atau ada kendala, kita harus menanyakan bagaimana solusinya, apa yang harus kita lakukan jika masalah ini menimpa usaha kita, bisnis kita, seperti itu. Jadi harus cepat sikap gitu untuk menyelesaikan semuanya agar gak berlarut-larut. Lalu bekerja sama, otomatis dalam bisnis kita mempunyai tim. Di situ kita harus mengasah kemampuan tim itu untuk bekerja sama, bagaimana kita mengatasi solusi masalah kita yang kita hadapin. Lalu misal ada bisnis yang agak berkembang pesat dari usaha kita, ya bagaimana tim seharusnya bekerja sama dengan baik agar progres bisnis kita itu tetap stabil, kalau bisa meningkat. Lalu teknologi hijau. Di sini yang dimaksud teknologi hijau yaitu di mana teknologi yang bertujuan untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup. Contohnya misal kita bisnis atau memproduksi tekstil ataupun makanan-makanan di pabrik yang besar. Otomatis kita mempunyai limbah, dan limbah itu harus kita kelola atau kita buang di tempat yang sesuai gitu. Jadi teknologi hijau ini yang bermanfaat untuk melindungi lingkungan lingkungan agar tidak merasa dirugikan atas berdirinya bisnis kita atau usaha kita. Lalu yang dimaksud entrepreneur dan teknologi adalah di sini di mana teknologi di dunia ini semakin berkembang. Lalu kita sebagai entrepreneur atau yang mempunyai bisnis ini harus menguasai teknologi dan kemajuan zaman saat ini. Jadi kita nggak ketinggalan zaman gimana perkembangan saat ini. Kan sekarang ada di media sosial, jadi kita harus berfokus pada digital marketing, yaitu kita sering mempromosikan di sosial media dengan kombinasi video atau pemasaran yang unik, yang menarik, seperti itu. Lalu ilmu, di dalam ilmu perbisnisan atau pengusaha itu banyak dan beraneka ragam. Ilmu yang didapat oleh pengusaha atau entrepreneur di sini biasanya disebut seni gitu. Jadi memunculkan sesuatu ide kreatif baru yang diciptakan untuk bermanfaat bagi orang lain yang menggunakan produk kita. Seperti itu. Baiklah teman-teman, terima kasih. Kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Yang pertama, kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 sesi. Setiap sesi kami buka 3 pertanyaan. Dan yang kedua, waktu tanya jawab kami batasi selama 10 menit. Dan yang ketiga, selama proses diskusi berlangsung, audiens diharap untuk tenang dan fokus. Dipersilahkan bagi audiens yang ingin bertanya agar menulisnya di kolom komentar. Terima kasih.